Alhamdulillahillazi ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam. Nahmaduhu haqqa hamdih wa nashkuru haqqa syukrih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyai bi taqwallahi wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita tak hentinya tak pernah memanjatkan rasa puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita pun masih dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kerjakan pada siang hari ini merupakan satu ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Gaswat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada juga kita, baginda kita, Rasul kita yang agung dan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita pun akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebagai khotibah akhir wasiat, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Takwa hati melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah dan Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu terus bergulir sehingga pada saat ini kita berada di bulan Rajab 1444 Hijriah. Bulan Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Rajaba syahrullah. Bulan Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim yang sejati, saudara sekalian, momentum pergantian waktu baik hari, pekan maupun bulan akan selalu dimanfaatkannya untuk melakukan muhasabah atau mengintrospeksi diri, bukan dengan melakukan hal-hal yang sifatnya huru-hara, apalagi melakukan kemaksiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nakala saat ini, bulan Rajab ini, kita jadikan untuk muhasabah, baik dalam kaitan kita sebagai pribadi maupun anggota masyarakat muslim. Tentu akan kita rasakan saudara sekalian bahwa kita belum berbuat banyak dalam mengantisipasi berbagai persoalan yang kita hadapi. Kemudian kita sebagai seorang muslim sering rapuh saudara sekalian dengan berbagai godaan yang membawa kita pada kemungkinan berbuat munkar, atau paling tidak kita tidak membenci kemungkaran itu. Sementara sebagai bagian dari umat kita pun belum bisa berbuat banyak guna mengatasi dan mengurangi persoalan kaum muslimin. Kristenisasi di desa-desa yang menghantui penduduk muslim, yang miskin, yang lemah imannya, yang kurang pendidikannya, tak bisa kita halau saudara sekalian. Sementara berbagai pesan umat Islam di negeri lain hanya baru kita bisa ikuti beritanya saja. Kita saudara sekalian tidak bisa berbuat apa-apa. Kaum muslimin rahimakumullah dan Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat ini mari kita sadari akan tugas dan tanggung jawab kita yang semakin banyak saudara sekalian. Manakala tugas dan tanggung jawab kita itu kita bisa laksanakan, insya Allah kita akan termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang bisa mencapai kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang lalu. Kaum muslimin rahimakumullah dan Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak
Ada 5 tugas dan tanggung jawab kita kepada masa-masa yang akan datang sebagai upaya merealisir atau membuktikan introspeksi diri kita, muhasabah kita yang kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan islamisasi diri, dalam arti membentuk diri kita menjadi pribadi-pribadi yang Islam, sehingga segala sikap dan perilaku kita tercermin dalam nilai-nilai Islam yang sangat agung. Pembentukan pribadi yang Islami ini, saudara sekalian, harus kita mulai dengan mengkokohkan iman kita, akidah kita, lalu mengarahkannya pada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembentukan pribadi yang Islam tentu saja memerlukan kesungguhan, metode yang tepat, atau waktu yang kontinu atau terus-menerus. Ini berarti, saudara sekalian, pendidikan Islamiyah harus berlangsung dengan sebaiknya pada diri kita. Kaum muslimin rahimakumullah dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tugas dan tanggung jawab kita kedua adalah membangun rumah tangga yang Islami. Apalagi rumah tangga seringkali disebut dengan unit terkecil dari masyarakat. Manakala masyarakat Islam ingin diwujudkan, mutlak harus terlebih dahulu rumah tangga yang Islami. Dari rumah tangga yang Islami itulah, saudara sekalian, akan lahir generasi yang soleh dan soleha. Dalam kaitan rumah tangga yang Islami, inilah nikah amat dianjurkan dalam Islam. Bahkan pernikahan harus dipermudah dan penceraian harus dipersulit. Namun, saudara sekalian, sangat kita sayangkan, justru sebaliknya, pernikahan menjadi begitu sulit, sedangkan penceraian begitu mudah. Akibatnya, perzinahan semakin merajalela di mana-mana. Kaum muslimin rahimakumullah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tugas dan tanggung jawab kita setelah kita mengintrospeksi diri kita adalah memaksimalkan fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat Islam. Kesadaran ini sudah mulai tumbuh di kalangan umat Islam, saudara sekalian, meskipun belum merata. Manakala kita pahami fungsi masjid yang seharusnya, lalu kita lihat kenyataan masjid pada saat sekarang ini, akan kita rasakan bahwa masjid-masjid kita itu umumnya dalam keadaan krisis, baik dari segi kepengurusan, program kerja, dana, fasilitas penunjang, khotib, sampai pada partisipasi jamaah yang amat kurang dalam memakmurkan daripada masjid. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian tugas tanggung jawab yang keempat adalah melibatkan diri dalam dakwah. Hal ini harus kita laksanakan, saudara sekalian, karena dakwah merupakan tugas bagi seorang yang mengaku seorang muslim sesuai dengan latar belakang dan kemampuan masing-masing. Bukan tugas yang harus dipikul oleh orang-orang yang tertentu seperti para ulama, kiai, mubaligh, ustaz dan sebagainya. Dengan dakwah, seorang akan merasa harga diri atau izzah sebagai muslim yang menyadari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bila seorang muslim telah melibatkan secara aktif dalam dakwah, maka dia akan digolongkan oleh Allah ke dalam kelompok khairul ummah atau sebaik-baik umat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu, kata Allah, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kaum muslimin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tugas dan tanggung jawab yang kelima terakhir adalah membuktikan solidaritas dunia Islam. Hal ini karena beberapa tahun terakhir ini
persoalan kaum muslimin di berbagai negara dunia semakin menuntut perhatian kita saudara sekalian, dukungan dan solidaritas kita yang konkret. Sementara perhatian, dukungan, dan solidaritas kita yang dimaksud belum nampak terbukti secara berarti. Bahkan yang terjadi malah sebaliknya. Sehingga yang nampak adalah ketidaktahuan kita sesama muslim akan maju dan mundurnya perjuangan saudara-saudara kita di negeri lain. Atau kita tahu saudara sekalian bahwa mereka berjuang, tetapi kita tidak tahu apa sebenarnya hakikat perjuangan mereka, sehingga kita memiliki suzon, buruk sangka yang berlebih-lebihan terhadap perjuangan mereka yang sebenarnya saudara-saudara kita muslim saudara sekalian. Akibatnya kita mudah termakan oleh berita-berita dari barat, mudah termakan oleh orang-orang munafik di sekitar kita yang membenci melihat kemajuan umat Islam tentang perjuangan mereka yang dinilai sebagai ekstrim, fundamentalis, dan yang lainnya sebagainya, atau teroris. Sehingga kita menakutkan saat-saat sekarang ini. Apa yang kita perlakukan saudara sekalian? Mudah-mudahan kita berdoa agar mereka yang berjuang di jalan Allah diberi kekuatan, sedang keluarga yang ditinggalkan tetap tabah dan sabar. Kita ikut serta memberikan penjelasan kepada umat Islam sehingga terbentuk opini yang memberikan dukungan kepada perjuangan kaum muslimin. Bila perlu, kita menyumbang dana bagi upaya mengingatkan penderitaan dan beban perjuangan mereka di negeri lain saudara sekalian. Dengan iman yang kokoh, optimisme yang kuat, dan kekuatan yang mantap, insya Allah tentara-tentara kafir, orang-orang munafik akan menjadi gentar dan akan sulit menghadapi kaum muslimin, sehingga cepat atau lambat kemenangan akan diraih oleh kaum muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah dan yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan Allah subhanahu wa ta'ala, Rajab Syahrullah. Di bulan Rajab ini ada suatu peristiwa, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah menyuruh kita untuk mendirikan sholat. As-sholatu imamuddin. Sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. As-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Awalu ma yuhasabu bil abdil yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama disab oleh Allah terhadap hamba pada kiamat adalah sholat. Jadi mari kita dirikan sholat dengan sebaik-baiknya menurut rukun dan syaratnya. Kemudian berikutnya ada bulan yang kedua, yaitu bulan Sa'ban. Wa Sa'ban sahri. Bulan Sa'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad SAW. Di sini ada suatu peristiwa terjadi, ada malam nisfu Sa'ban. Bulan Sa'ban itu doa dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan penuh dengan rahmat Allah, bulan penuh dengan rohimnya Allah Subhanahu wa taala, bulan penuh dengan keberkatan Allah Subhanahu wa taala, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bulan hari raya para malaikat. Masih banyak lagi saudara sekalian. Di bulan itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita. Kita banyak-banyak istighfar karena kita penuh dengan dosa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Ada 5 doa yang tak terkabul saudara sekalian pada bulan Sa'ban, malam nisfu Sa'ban. Yang pertama, orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari, kalau ada terjadi pada diri kita, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang durhaka dengan orang tua. Kalau masih hidup, mari kita mohon maaf. Tapi kalau sudah meninggal, mari kita bacakan Fatihah untuk mereka. Yang ketiga, doa tertolak pada malam Sa'ban adalah
orang-orang yang memutuskan silaturahim dengan tetangga, dengan saudara dan kawan sebagainya. Yang keempat, orang yang suka melakukan riba, maka doa pada malam itu tertolak. Terakhir, penjudi dan peminum itu pun akan tertolak sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari saudara sekalian, kesempatan masih ada untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan. Mudah-mudahan malam ini Saban doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, setelah bulan Saban ada bulan Ramadan. Ramadan syahri ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Mari kita sambut dengan Ramadan yang akan datang. Karena kita menyambut insya Allah kita akan didekati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan bulan Ramadan diri kita dari Islam, dari beriman menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini menjadi bermanfaat bagi kita bersama. Akhirnya kita berkewajiban untuk berusaha dan berharap agar saat ini kualitas kita, kehidupan kita baik sebagai pribadi, masyarakat muslim menjadi lebih baik dari tahun-tahun yang akan datang. Dan kita sendiri memang telah menyadari bahwa tanggung jawab kita pada saat-saat yang akan datang semakin besar dan sangat sulit. Karena itu kita pun bertekad untuk lebih bersungguh-sungguh dalam kehidupan sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ikum bil wazikril hakim wa taqabbal bi wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwar ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah Subhanahu wa taala amrukum bi amri bada nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihi qudsi wa qala ta'ala fi kitabil azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Warda ala arba'in khulafa'ir rasyidin. Sayyidina Abi Bakar wa Utsman Ali wa ala bakati wa hasabat min wa tabi'in wa man tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Wa alaina minkum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma hafazna wal muslimin waqfina wa ihum ajma'in. Allahumma sif anna syarra ma yuzna sama wa ma yakhruju minal ardi innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fazkurullakum wa la ilaha illa huwa wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.